بسند وتصحيح الى الامام المؤلف رحمه الله تعالى وادام النفع به وبعلومه في الدارين امين. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال انبانا رجل من بني تميم من ولد ابي هاله زوج خديجه يكنى ابا عبد الله عن ابن ابي هاله عن الحسن بن علي قال سالت خالد حل بن ابي هاله وكان وصافا عن حليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا فقال. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dengan sifatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat tawadhu'nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang, 1 halaman lebih hadisnya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu beliau Al-Imam Hasan wa Husain, beliau ini bersama Rasulullah ya sampai umur 7 tahun. Jadi Al-Imam Hasan dan Husain sampai berjumpa dengan Rasulullah selama berapa tahun? 7 tahun. Masih bocah, masih anak-anak, banyak perkara-perkara yang tidak beliau ketahui. Ya, maka beliau ingin mengetahui tentang kakek beliau. Disebutkan dalam kitab ini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dikatakan rajulun Bani Tamim, ada seorang dari Bani Tamim daripada anaknya Abi Hala. Abi Hala itu suaminya Sayyidatuna Khadijah sebelum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hala. Ya, jadi beliau punya anak dari Sayyidah Khadijah, Yukna Aba Abdillah, diberi gelar laqabnya namanya Aba Abdillah. Ani bin Abi Hala, Ani Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan baru Husain. Dikatakan sa'altu Khalid bin Abi Hala, aku bertanya kepada Khalid. Ada Khalid, ada Am. Kalau Khalid jadi saudara paman dari ibu, namanya Khalid. Kalau dari bapak namanya Am. Ya, dari paman dari bapak namanya Am. Di dari Khadijah, sa'altu Khalid bin Abi Hala, aku bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Hala, wa kana wassafan, orang yang bisa mendeskripsikan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-hiyyat Rasulullah, tentang kepribadian, akhlaknya dan adabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an. Dan Sayyidina Hasan ini sangat ingin mengetahui, maka beliau bertanya kepada Hindun bin Abi Hala. Akhirnya ceritakan. Yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fakhaman mufakhaman, sangat agung dan sangat mulia. Yatala'la wajhuhu talattu al-qamari lailatal badr, wajahnya bercahaya seperti cahayanya bulan pada bulan purnama. Asy-Syaikh Abdus Salam Syidad, beliau meringkas kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kata-kata qamar itu menunjukkan kepada ketampanannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatala'la wajhuhu talattu al-qamari lailatal badr, wajahnya bercahaya seperti cahayanya bulan purnama, indah, bahkan lebih indah
Para sahabat ketika bulan purnama lihat bulan purnama, lihat mukanya Rasulullah. Lihat bulan purnama, lihat muka Rasulullah. Maka dikatakan wajah Rasulullah lebih indah dibandingkan bulan purnama. Saking gantengnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas sebelumnya di bab-bab awal, ya. Fadzakara al-hadits bitulihi, dan beliau menyebutkan kisah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bin Abi Halah. Qala Hasan radhiyallahu anhu, fakattamtuha al-Husain zamanan. Dia sembunyikan kisah yang dikisahkan oleh Hind bin Abi Halah kepada saudaranya Husain. Disembunyikan zamanan, summa haddatsuhu fawajadtuhu qad sabaqani ilayhi. Ya, kemudian diceritakan, ternyata cerita yang sudah diceritakan oleh Hind bin Abi Halah sudah beliau ketahui duluan. Disembunyikan. Bahkan tabtuhal Husain zamanan, aku sembunyikan kisah yang dikisahkan oleh Hind bin Abi Halah zamanan, beberapa saat. Tsumma haddatsuhu fawajadtuhu qad sabaqani ilayhi. Ternyata kisahnya sudah diketahui oleh Sayyidina Husain. Fasa'alahu amma sa'altuhu wa wajadtuhu qad sa'ala abaha an madkhalihi wa makhrajihi wa syaklihi falam yad'u syai'an. Dan beliau bertanya, Imam Hasan kepada siapa? Kepada Hind bin Abi Halah, ceritakan bagaimana rumah Rasulullah kalau di rumah, fi madkhalihi wa makhrajihi, bagaimana Rasulullah kalau di luar. Diceritain, ternyata Sayyidina Husain sudah minta cerita duluan sama siapa? Sama bapak beliau, ayah beliau itu Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Begitulah cucu selain mencintai baginda Rasulullah, kakeknya, para sahabat sangat mencintai, sehingga siapapun yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat abaha, ternyata Sayyidina Husain telah bertanya kepada bapaknya an madkhalihi, tentang bagaimana beliau berada di rumah, wa makhrajihi, tentang berada di luar, wa syaklihi, tentang rumah dan bentuk baginda Rasulullah. Falam yada' minhu syai'an falam taraka minhu syai'an. Tidak ada yang tertinggal kisah-kisahnya tentang bagaimana di rumah baginda Rasulullah perilakunya, bagaimana di luar perilakunya, bagaimana ya rupa dan bentuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu masih umur 7 tahun bersama Rasulullah itu selama 7 tahun. Ya. Qala Husain, fasa'altu abi, aku bertanya kepada bapakku, an dukhuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana beliau di rumah. Di bapak bisa contoh, ya, Rasulullah yang terbaik, yang dikatakan ya ahli surga, yang pertama kali masuk dalam surga, orang yang paling mulia, yang maksum, bagaimana beliau di rumah. Jangan-jangan di rumahnya ibadah terus, kita pernah ngapain? Jangan-jangan di rumah tahajud terus. Kita lihat, ditanya an dukhulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza awa idza raja ila manzilihi jazza'a dukulahu thalathata ajza'. Kana idza awa idza raja, baginda Rasulullah kalau pulang ke rumah, jazza'a dukulahu thalatha, membagi keadaan beliau di rumah 3 waktu, dibagi 3. Ya, kalau kita kadang egois buat diri kita dulu di rumah, ya, buat Allahnya lupa. Ada orang juga Allah dulu, buat keluarganya lupa. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah di rumahnya. Jazza'a dukulahu, jazza'a juz'ahu, jazza'a dukulahu thalathata ajza', beliau bagi 3. Ya, juz'an lillah, wa juz'an li ahlihi, wa juz'an li nafsihi. Beliau bagi 3. Yang pertama, 1 bagian untuk Allah, ya. Yang kedua, juz'an li ahli, untuk keluarganya. Keluarga juga punya hak. Beliau sebagai kepala keluarga, rumah tangganya, jangan ibadah mulu, ngaji mulu, tidak juga. Anak di rumah makan apa? Makan kitab, ya. Tetaplah harus punya tanggung jawab. Rasulullah bertanggung jawab, maka beliau bagi 3. Juz'an lillah, 1 bagian untuk Allah,
juz'an li ahlihi, satu bagian untuk keluarganya, wa juz'an li nafsihi, dan satu bagian untuk dirinya. Rasul juga tidur, Rasul juga ibadah, Rasul juga menikah. Pernah makhluk datang kepada Rasulullah SAW ingin mengetahui. Ada yang sampai orang juga mau nikah, pengen ibadah aja. Ya, apa kata Rasulullah? Inna ibadatika 'alaika haqqun. Engkau punya badan, punya hak. Ya, punya Allah juga punya hak. Ya, keluarga juga punya. Maka Rasulullah bagi tiga. Summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas. Kemudian baginda Rasulullah SAW membagi bagiannya bainahu wa bainan nas, antara beliau dengan orang lain di luar. Fayaruddu dzalika bil khass 'ala 'am. Beliau lebih mengutamakan orang-orang terdekat terlebih dahulu, baru al-'ammah. Begitulah kita. Terkadang kita yang jauh yang dekat lupa. Tapi beliau katakan fayaruddu dzalika bil khassah, yang khusus baru yang 'ammah. Wa la yadallu anhu syai'an. Baginda Rasulullah tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Kalau ada wahyu dari Allah, beliau sampaikan kepada para sahabat. Kalau ada sesuatu beliau sampaikan, la yadallu anhu syai'an. Beliau tidak menyimpan, tidak menyembunyikan kepada sahabat-sahabat yang lain sesuatu. Wa kana min siratihi fi juz'il ummah ithau ahli al-fadl bi'idnihi wa qasmihi ala qadri fadli fi din. Baginda Rasulullah SAW min siratihi, daripada akhlaknya, budi pekerti baginda Rasulullah fi juz'il ummah, pada umat, ithau ahli al-fadl, lebih mengutamakan orang-orang yang mulia, bi'idnihi wa qasmihi ala qadri fadlihi, beliau bagi sesuai dengan fadlihi fi din, orang yang lebih diutamakan dalam agama. Ya, yang beliau utamakan bukan harta, tapi orang yang bifadlihim qadri fadlihim fi din, sebesar kemuliaan beliau dalam agama Islam. Maka Abu Bakar, Umar, orang-orang yang terdekat beliau lebih diutamakan. Faminhum dzul hajah, ada di antara manusia itu faminhum dzul hajah, orang yang punya hajat, satu hajat saja, datang kepada Rasulullah ini. Jadi kalau ada kemungkinan, kalau ada ingin pertanyaan, ada punya hajat kepada baginda Rasulullah, ada sahabat yang kami hajat wahidah, yang punya satu hajat saja, dzul hajat. Wa minhum dzul hajatain, ada yang punya dua hajat. Kadang-kadang ada orang yang kalau sama kiai aja, kadang-kadang ada orang yang terdekat sama kiai. Kadang-kadang kita kalau sama kiai cuma paling nanya satu dua. Tapi ada orang yang berkhidmat dan dekat kepada kiai yang lebih dekat, ada juga. Akhirnya beliau lebih utamakan yang dekat-dekat. Yang di luar kalau ada pertanyaan beliau laden. Kalau ada pertanyaan, kalau ada konsultasi, beliau menerimanya baginda Rasulullah SAW. Maka ada yang memang punya hajat kepada baginda Rasulullah, dikatakan dzul hajah, satu hajat saja. Wa minhum dzul hajatain, ada yang dua hajat. Wa minhum dzul hawaij, dan mereka ada yang punya hajat yang lebih banyak daripada yang lain. Fayatasyawalu bihim, dan baginda Rasul disibukkan oleh mereka. Wa yashghaluhum fima yuslimun, dan baginda Rasul sibuk untuk urusan mereka, urusan umat. Baginda Rasulullah SAW selalu sibuk untuk apa? Yuslihum wal ummah, memperbaiki mereka dan umat, min musahadatihim anhum tentang pertanyaan-pertanyaan. Kalau zaman Rasulullah kalau ada perbedaan gampang, tenang, langsung aja ke Rasulullah. Kalau sekarang jadi beda, susah. Ya, mereka bilang Quran was sunnah, kembali Quran dan sunnah, banyak orang susah. Ya, sampai ada orang menyatakan udah kembali Quran dan sunnah. Ya, lebih dahulu mana pendapatnya Rasulullah, harus Rasulullah apa? Pendapatnya para imam fiqih, fuqaha katanya. Ini kan salah, rancu. Ya, mana didahulukan? Hadis Rasulullah apa pendapat imam madhab? Pendidikan ini mana lebih didahulukan? Salah. Ya.
Imam madhab juga bersandar kepada Rasulullah. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya para ulama. Kalau kita pahami sendiri kacau lagi. Ya, kita ingin memahami Quran dan Sunnah biar benar. Tidak sembarangan orang bisa memahami itu. Butuh ilmu, maka kita mengikuti pada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pahami Imam Syafi'i pada Al-Quran dan Sunnah. Bahwa kita kacau-kacau, ya, ini bid'ah. Ini harus paham. Wa yashghaluhu fima yuslihu wal ummah min musa'adatihim anhu wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahu wa yaqul. Ya, maka baginda Rasul selalu ya menyampaikan apa yang dibutuhkan mereka. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amal afdal, wahai baginda Rasul, amal apa yang paling mulia? Datang kepada Rasul bertanya. Jadi hadis ada banyak pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, ayu amal afdal? Ya Rasulullah, mana hakun nasi wa sahabat? Ya Rasulullah, orang yang paling aku harus muliakan lebih dahulu. Kan pertanyaan. Ada yang ditanyakan, ya Rasulullah, ayu amalin afdal? Apa amalan yang paling utama? Ketika orang bertanya satu orang, pertanyaan sama jawaban berbeda. Kenapa? Karena dia tahu ini laki-laki ini ya di rumahnya suka marah-marah sama bininya. Nah, kita tanya amal apa yang paling mulia? Latar. Jangan marah, jangan marah. Ada soal yang sama, ayu amalin afdal? As-salatu ala waktunya. Mungkin yang lainnya salatnya suka terlambat, maka jawab as-salatu ala waktiha. Pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda sesuai dengan kebutuhan orang yang bertanya. Mufti itu harus tahu ketika orang bertanya, ya, mufti itu orang yang berikan fatwa. Itu Rasul pada masa Rasulullah. Mustafti siapa yang datang, lihat kebiasaannya gimana, orang bagaimana. Jadi apa yang utama buat dia? Fotonya dia sholatnya bagus, tepat waktu. Tapi yang susah buat dia, suka marah-marah di rumah. Ada yang begitu? Banyak. Maka jawaban beliau, lantak tok, jangan marah. Memang suka marah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui. Maka wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum, memberi kabar kepada mereka, memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan para sahabat. Wa yaqul liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaib, dan beliau mengatakan kalau kamu dapat sampaikan kepada yang bisa dapat. Jadi kita ngaji ini, kita sampaikan di rumah sama orang-orang yang tidak mendapatkan ya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakan kepada orang yang tidak mendengar ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yuballigh asy-syahid minkum al-ghaib," supaya hadir ini ngasih tahu sama yang kami hadir. Ya, wa ablighuni hajatan man la yastati iblagha. Maka sampaikan, ablighuni, coba kalian sampaikan kepadaku hajatan, satu hajat man la yastati iblagha. Kalau ada orang punya hajat tapi dia tidak sempat untuk ya bertanya kepadaku karena jalannya jauh, karena ada kesibukannya, sampaikan kepadaku apa hajatnya, apa pertanyaannya, sampai begitu. Buat konsultasi, membuka orang konsultasi kepada para sahabat yang lain. Dikatakan wa ablighuni hajatan man la yastati iblagha. Ya, tolong sampaikan kepada kalau ada orang punya hajatnya pribadi atau pertanyaan, tolong sampaikan kepadaku yang mereka tidak mampu, tidak bisa untuk bertanya karena jaraknya yang jauh atau karena keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk bertanya kepadaku secara langsung, maka sampaikan. Sehingga baginda Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu man ablagha sultanan hajatan man la yastati'u iblagha thabbatallahu qadamaihi yaumil qiyamah. Sehingga baginda Rasul mengasih motivasi, kalau ada kalian menyampaikan hajat orang lain, ya, yang tidak bisa disampaikan hajatnya kepada pemimpin, ya, maka kalian katakan thabbatallahu qadamaihi, Allah teguhkan kakinya pada hari kiamat. Ya, Allah teguhkan kakinya pada hari kiamat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yuzkaru indahu illa dzalik. Ya, tidak
adalah baginda Rasulullah SAW orang yang sangat amanah. Maka Siddiq tabligh amanah, Siddiq fatonah ya amanah. Jadi kadang-kadang kita nyampaikan satu ke orang, kita nyampaikan beda lagi. Ya, tabligh menyampaikan itu tugas Rasulullah, maka tabligh. Kemudian Siddiq jujur, amanah. Jadi kita yang disampaikan apa, nyampe sono apa? Ya, disampaikan apa, sampai sono apa? Orang yang sangat cerdas menyampaikan. Kita kalau ada apa-apa sampaikan dulu kepada yang lain. Ya, kalau tentang hadis, tentang Quran, dan walaupun ayat, sampaikan satu ayat, bukan disampaikan tentang walaupun hanya satu ayat, sampaikan kepada yang lain, ajarkan. Ya. Yadkhuluna ruwadan wa la yaftariquna illa an dawab. Yadkhuluna ruwadan, beliau yadkhuluna masuk pada baginda Rasul ruwadan, banyak komplainan. Ya, banyak aduan-aduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwadan al-arwah man yataqaddam al-qawm yanzur hajatahu. Datang menerima apa namanya? Kalau orang buat konsultasi. Ya, jadi membuka ar-ra'ib man yataqaddam al-qawl yanzur hajatahu. Beliau melihat, observasi tentang hajat. Yadkhuluna ruwadan wa la yaftariquna illa an dawab. Ya, tidak berkencan kecuali dengan adab. Setelah datang keluar dengan adabnya. Wa yukhrijuna adillatan bi'ani al-khair. Ya, ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca syarahnya sedikit. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi waktunya di tengah-tengah keluarganya. Yang pertama waktu untuk siapa? Allah, untuk keluarga, untuk diri sendiri. Rasulullah itu kalau ada baginya sobek, minum dari sendiri. Jadi kita itu seorang kepala keluarga, tidak aib kalau kita nyapu-nyapu di rumah, bantu istri kita. Itu Rasulullah SAW ala binatil ahli. Kadang-kadang bantu pekerjaan istrinya, keluarganya, nyapu-nyapu, nyiram pohon. Rasulullah SAW وجعل بينه وبين الناس لمن يعتاد الدخول عليه وغيره وكان بالهدي صلى الله عليه وسلم يجيب كل من طلبه وناداه. Beliau selalu menjawab setiap permintaan, mengabulkan setiap permintaan dan setiap panggilan. Ada panggilan makan, diundang makan, datang beliau. Sampai tawarik, kasih kaki, ya kaki kambing itu ada namanya di Sungai Kawarik. Diundang beliau makan kawari, datang. Tidak melihat siapa yang mengundangnya. Kalau yang mengundang orang susah, beliau datang. Siapa yang mengundang pula, beliau datang. Buyukan di ahli fadl awalan, tapi beliau mendahulukan orang yang beli secara agama. Kullu bihasbi hajati, semua sesuai dengan hajat mereka. Wa yajtahid bi qadai hawaid wa halaha. Beliau sibuk dengan menunaikan kebutuhan hajat para sahabatnya dan memberikan solusi secara perbuatan, baik berupa perkataan atau berupa nasihat. Jadi kalau ada undangan-undangan, Rasulullah selalu datang sesuai dengan itu bagi Rasulullah SAW. Kemudian yusyajji an-nas ala talabi qadai hajatihim minhu sallallahu. Memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatnya kalau ada permasalahan, kalau ada urusan apa-apa tanya sama baginda Rasul. Kita juga begitu. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau punya permasalahan dan khusus masalah agama, konsultasi. Ya, ada masalah di masjid, tanya kiai kita. Ya, kiai gimana nih urusan masjid nih? Ya, boleh nggak buat musola, boleh nggak buat sholat Jumat? Tanya kiai. Saya suruh tanya kiai, tanya kiai. Ya, Kiai Fahrudin tanya, Faqih tanya, suruh tanya Kiai Fahrudin tentang musola bagaimana, tanya beliau. Biar tenang, nanti kita tanya sama orang. Jangan malu-malu masalah keluarga, masalah perceraian dan sebagainya. Urusan masalah pribadi, masalah keluarga. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya. Ya, jangan malu bertanya mengenai masalah urusan agama. Wa man ya'lam hajatan li ahadin minan nas 'alaihi an yukhbira biha Rasulullah. Kalau ada orang yang tahu orang butuh, tapi dia mau terkadang
dia punya hajat, dia mau menyampaikan kepada bagi Rasul, sampaikan hajatnya kepada Rasul, jangan malu-malu. Pada orang yang punya hajat, yang malu mengungkapkan hajatnya tersebut kepada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan. Ya, akan beliau memberikan motivasi. Ya, Allah Subhanahu wa taala yuthabbitu aqdamahum 'ala sirat. Ketika dalam sirat itu akan diteguhkan. Banyak orang yang terpeleset di sirat. Ya, di jembatannya as-sirat itu. Maka yuthabbitu Allah aqdamahum 'ala sirat yaumil qiyamah jazaan bisa'yi fil khair, balasan atas usaha untuk menunaikan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang butuh sesuatu, ya, dia malu untuk mengungkapkan kebutuhan dia atau urusan dia, permasalahan dia, sampaikan ya kepada baginda Rasul atau sama orang yang memang bisa menyelesaikan masalah. Jangan kita sampaikan kepada orang yang salah, karena benar makin tambah rumit. Ya, kita usul al-amru ila ghairi ahli. Ya, kalau orang memberikan permasalahan kepada yang bukan ahlinya, bisa marah, pada ribut, pada pertentangan, pada pertengkaran dan sebagainya. Yaj'alun nasa urwadan fil khair. Ya, para sahabat menjadikan Rasulullah ini tempat konsultasi. Ya, tempat konsultasi urwadan. Ya, ar-ra'id man yataqaddam qawli yanzur hajatahu. Jadi menjadikan Rasul bisa membantu daripada hajat para sahabat yang lain. Yahbisu lisanahu 'anil kalam ghairil mufid. Dan salah satu kebiasaan bagi Rasulullah adalah menjaga lidahnya daripada berkata-kata yang tidak manfaat. Ya, jadi Rasulullah SAW min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Kalau ngomong tidak ada manfaatnya dosa. Qul khairan atau liyasmut. Berbicara baik atau diam. Ya, bicara baik atau diam. Itu masih banyak sekali kisah-kisah yang ditanya oleh Sayyidina Hasan kepada Hindu bin Abi Halam, dan cerita ini juga disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Jadi masih banyak lagi yang ditanyakan. Fi qaumihi wa yajma'u an-nasa wa la yufariquhum. Selalu membuat orang bersatu, tidak memecah belahkan umat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menghina, tidak pernah mencela badai sala'anan wala sabbabat. Rasul tidak pernah melaknat, tidak pernah mencela orang lain. Kalau kita Allah alam, ya, banyak sekali masih setengahnya daripada tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi fasa'altu an makhraji kaifa yasna fihi, dan bertanya tentang bagaimana Rasulullah di luar. Ini kan Rasulullah di dalam, sekarang Rasulullah di luar. Insyaallah nanti ada sambung pada pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan dipanjangkan untuk kita agar Rasulullah Taala. Maka beruntung kita bisa membaca kisah-kisah baginda Rasulullah SAW dari awal kitab. Ini sudah hadis yang ke-336 yang kita baca, udah 4 tahun kita baca. Sampai Ramadan i'tikaf kita baca. Yang penting udah baca. Ya, mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki pertama bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat as-salihah, بنية القبول وتغفر كل سوء إلى سيدنا الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه من الشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وينجلي السيئات وترفعنا بيدك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مدعوة يا قاضي الحاجة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية ورزقنا بجاه خير الذرية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية ورزقنا بجاه خير الذرية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من نحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومعنا شقيا ولا محروما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين